Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Tio di Jember. Mas Tio menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu udah lama ya, sekitar tahun 2000-an. Jadi waktu itu Mas Tio itu ceritanya punya seorang kawan. Ini dari kecil mula ya, dari SD. Dia itu punya kawan namanya Mas Salim, namanya Salim gitu. Nah, mereka itu udah berteman itu udah dari SD, bener-bener dari SD. Dan awal mulanya kejadiannya, kenapa mereka itu akhirnya jadi sahabatan begitu ya. Ini ada sesuatu yang ya pernah terjadi waktu itu, dimana pada suatu hari, Mas Tio itu ibunya lagi sakit. Dan waktu itu selama beberapa hari, Mas Tio nggak meminta uang saku sama ibunya saat berangkat sekolah ya ke SD itu. Dan SD itu sendiri si Mas Tio itu mungkin di awal-awal tahun 90-an ya segitu ya. Nah, ke sana berangkat sekolah tetap, tapi nggak minta uang saku sama ibunya. Selama beberapa hari seperti itu sampai di hari kedua, ini ada temannya Mas Tio, namanya itu tadi Salim ya. Ini ngedeketin, "Yuk, kamu ndak jajan yuk?" Nanya begitu lagi waktu istirahat gitu ya. "Kamu ndak beli jajan yuk?" Enggak, aku ndak pengen," kata Mas Tio begitu ya. Oh ya sudah, hari pertama itu ditanya begitu sama Mas Salim. Udah, Mas Salimnya pun cuek gitu kan. Dia tuh pergi beli jajan sendiri, beli jajan sendirian maksudnya. Nah, di hari ketiga itu si Mas Salim pun ngeh lagi karena Mas Tio memang nggak bawa uang waktu itu. Dan Mas Salim pun nanya, "Yuk, kamu udah jajan lagi yuk?" Gitu. Enggak, aku ndak pengen jajan," kata si Mas Tio-nya jawabnya seperti itu. Mas Salim sama seperti kemarin gitu, pergi ke sana. Dan kali ini begitu balik, si Mas Tio itu dibeliin jajan, ada jajanan gitu ya, dia beli 2, "Ini yuk buat kamu 1. "Loh, kok aku dibeliin?" kata si Mas Tio. "Ndak apa-apa, ini uangku cukup buat beli 2, jadi buat aku 1, buat kamu 1. Nah, mulai hari itulah Mas Tio ngeliat, ih kok temanku yang ini baik banget gitu ya, si Salim itu. Padahal begini, setaunya Mas Tio ya Salim itu memang nggak populer gitu ya. Dia itu biasa banget dari segi pakaian juga ya, biasa seperti yang lainnya, pakaiannya dekil sama kayak Mas Tio lah, seini ya gitu ya. Jadi dia itu bukan orang yang berduit, orang yang uang sakunya tuh lumayan cukup banyak. Biasanya kan ada ya, itu teman misal SD gitu kan, itu ada teman-teman yang memang dari keluarga yang perekonomiannya tuh lumayan cukup bagus gitu. Itu sangunya atau uang sakunya itu kan lebih banyak dari yang kelas-kelas rakyat biasa lah begitu ya. Kalau narator sendiri ikutnya yang kelas biasa dulu, yang pas-pasan gitu. Nah, ini pun seperti itu. Mas Salim biasa aja, tapi kok dia begitu. Nah, ini kan selama beberapa hari seperti itu sampai akhirnya di hari keberapanya Mas Salim itu nggak beliin jajanan ke Mas Tio, malah apa dikasih duit. "Yuk, ini buat kamu beli jajan sendirilah," katanya begitu, kata si Mas Salim. Mas Tio kan nggak enak. "Loh Lim, aku kok dikasih terus gitu kan, aku nggak enak, nanti kamu jajan gimana? Nanti kamu dimarahin sama ibumu." "Udah, ndak apa-apa," kata Mas Salim, "ndak apa-apa, kamu pakai buat jajan," katanya begitu kan. Akhirnya sudah ya dipakai jajan lah sama Mas Tio. Sampai pada suatu hari Mas Salim tuh cerita, "Yuk, pertama Mas Tio itu nanya, "Lim, kamu ngasih uang aku terus begini, nanti ibumu tahu gimana? Nanti aku dimarahin, nanti kamunya dimarahin gimana?" Itu kan, nanya begitu. Mas Salim pun cerita, "Yuk, nggak apa-apa kok, ibuku udah tahu
aku udah cerita sama ibuku, ya ndak apa-apa, malah aku dikasih lebih, ini buat temanmu, katanya begitu, udah ndak apa-apa, kata si Mas Salimnya seperti itu. Ya mendengar itu Mas Tio lumayan cukup lega ya, tapi ada rasa malu di situ ya, kalau misal setiap hari kok aku dikasih terus ya seperti ini ya. Bulannya mengintip di atas itu. Kok aku dikasih terus, itu Mas Tio itu ngerasa nggak enak banget. Cuman semenjak saat itu Mas Tio sama Mas Salim itu mulai berteman, mulai bersahabat, pulang pun bareng sampai itu jalur memisahkan gitu ya. Si Mas Salim kemana, Mas Tio kemana. Jaraknya yang jelas rumah mereka itu lumayan cukup jauh. Dan selama SD itu Mas Tio ndak pernah sekalipun main ke tempatnya Mas Salim. Alasannya simpel, karena itu ibunya Mas Tio kan belakangan itu memang lagi sakit-sakitan, dan Mas Tio itu ya di rumah itu ditungguin buat bantu-bantu pekerjaan apa gitu ya. Makanya dia tuh nggak ada kesempatan buat main ke tempat temannya atau apa gitu. Dan lagian dulu di daerahnya Mas Tio di situ, sewaktu masih SD, jarang yang main ke kampung yang beda gitu ya, ke tempat temannya itu jarang. Mainnya ya sama anak-anak sekampungnya seperti itu. Nah, ini Mas Salim kan beda kampung. Kan ya ketemu ya cuman akrab, cuman deket itu cuman di sekolah doang. Sampai pada suatu hari ini ada pelajaran, mungkin pelajaran bahasa Indonesia atau apa gitu ya. Ini disuruh nulis alamat dan itu tuh PR. Dikasih PR sana, tanya sama orang tua, alamat rumah kalian itu di mana, intinya seperti itu ya. Mas Tio pun pulang nanya sama orang tuanya, sama bapaknya, sama ibunya, Pak, Bu, ada PR nulis alamat. Akhirnya udah dikasih tahu, alamatnya jalan ini, RT ini, RW ini, dan sebagainya lengkap. Itu pun dikumpulin. Saat sebelum dikumpulin, sebelum dinilai gitu kan, biasanya bukunya dibuka terus ditumpuk-tumpuk begitu kalau pagi kan. Nah, sesudah dinilai sama si Pak Guru, ya nilainya sih cuman paraf-paraf begitu doang ya. Begitu dikembalikan. Nah, ini si Mas Tio sama Mas Salim itu kayak tukeran alamat gitu. Lim, alamatmu mana Lim? Coba Lim lihat. Ditulislah di situ Salim, jalan ini, RT ini, RW ini, dan seterusnya gitu. Itu dicatat di bukunya Mas Tio. Begitupun sebaliknya, si Mas Salim nyatet alamatnya Mas Tio gitu kan. Akhirnya udah lupa tuh dengan alamat-alamatan itu gitu ya. Kembali ke kehidupan normal seperti biasa waktu SD, dan nggak terasa ternyata waktu perpisahan pun tiba. Setelah kelas 6 gitu ya. Dan setelah waktu perpisahan itu pun Mas Tio nggak kepikiran. Udah sibuk masing-masing. Mas Tio waktu itu, aku tuh pengen masuk SMP ke sini karena disuruh bapak sama ibunya lanjut ya. Sementara Mas Salim sendiri nggak tahu dia itu mau masuk sekolah kemana, itu nggak ada obrolan waktu itu ya. Dan akhirnya apa? Berpisah begitu aja. Bener-bener ya udah, Salim kemana, aku kemana, sibuk sendiri gitu kan. Sampai beberapa tahun kemudian, ini saat Mas Tio itu udah lulus SMA, dan alhamdulillahnya setelah itu ya ibunya Mas Tio udah kembali sehat lagi kan. Selama sakit bertahun-tahun loh, sakitnya itu lama. Meskipun bisa bangun, cuman kondisi ibu itu lemah. Jadi pokoknya nggak bisa dipaksa buat kerja yang berat lah, intinya kayak gitu ya. Dan setelah bertahun-tahun alhamdulillah ibunya itu sembuh. Setelah sembuh, yaitu tadi dilalahnya itu ada rezeki gitu. Mas Tio pun akhirnya bisa lanjut ke kuliah. Salim bener-bener lupa. Mas Tio itu ndak inget gitu ya. Cuman sesekali doang, tapi habis itu lupa lagi. SMP gitu, SMA ya seperti itu. Ingat sebentar, lupa lagi. Sampai pada suatu hari, yaitu tadi, saat Mas Tio itu kuliah. Ini tiba-tiba saat dia pulang lagi masa-masa liburan seperti itu ya. Mas Tio kan pulang ke Jember sana. Kuliahnya nggak tahu ya, nggak disebutkan di mana. Nah, begitu pulang ke kampungnya, ke rumah, Mas Tio itu dapat surat. Ada surat datang dan kaget bukan main. Yuk,
kamu dapat surat yo dari siapa Bu gitu kan. Pertama nanya, dari siapa ya Pak, suratnya mana ya Pak ya, kata bapak. Itu di atas lemari, kata bapak. Dari siapa ya? Salim kayaknya gitu kan. Salim Bu, Salim siapa ya Bu ya? Ya enggak tahu. Nah ibunya itu kayak, apa itu yo yang dulu teman kamu itu loh waktu SD yang kamu cerita suka kamu dikasih duit katanya begitu kan. Iya ya Bu ya, tapi ya enggak mungkin gitu, enggak mungkin, orang aku udah lama banget nggak ketemu sama Salim. Ya nggak tau lah, ini nih dibaca sendiri gitu kan. Akhirnya dibacalah surat tersebut. Begitu dibaca, ternyata bener itu adalah surat dari Salim. Ya kurang lebih isinya gitu ya, secara detail itu nggak diceritakan, cuman secara garis besar, yo gimana kabar kamu gitu ya. Mungkin kamu sekarang udah kuliah, atau mungkin udah kerja, atau mungkin kamu udah berkeluarga gitu ya. Gimana kabar kamu? Nanya seperti itu. Terus masih ingat sama aku ndak? Ini aku Salim, dulu temen SD-mu, katanya begitu kan. Teman SD-mu, dan ini aku lagi buka-buka buku dulu banget, buku lama, buku tulis, dan aku nemu alamatmu yo. Aku ndak tahu kamu apa namanya, aku nggak tahu ini alamat kamu masih di situ atau enggak gitu ya. Jadi aku nulis surat ini tuh iseng aja ke kamu gitu ya. Soalnya aku juga nggak tahu alamat, nggak tahu apamu, nomor telepon atau apa gitu. Aku sama sekali nggak ngerti. Jadi ini aku iseng-iseng aja yuk gitu. Kalau surat ini ternyata nggak sampai ke kamu, ya tolong dibuang, siapapun yang nerima surat ini mungkin salah alamat dan sebagainya. Intinya seperti itu. Ya suratnya itu ndak panjang, cuman Mas Tio inget, Salim, iya mak, ini koncoku mak, ini temanku mak, temanku waktu SD mak. Loh kok bisa dia ini? Katanya iya aku ingat dulu itu ada pelajaran begini-begini, diceritakan semuanya ke ibunya gitu ya. Iya dulu begini-begini, nulis alamat-alamatan gitu ya. Terus aku nyatet alamatnya Salim, cuman nggak tahu bukunya di mana. Nah Salim mungkin masih nyimpen itu, masih nyimpen bukunya, dan dibuka kali mak, terus nemu alamatku, ya iseng-iseng. Ini tulisannya juga iseng-iseng mak. Oh gitu. Ya sudah, sekarang dia di mana aku nggak tahu mak. Nah di situ Mas Salim kan nyantumin alamat, cuman pas dibaca lagi ternyata dia di luar kota, ternyata dia itu di Jakarta. Waduh jauh kalau Jakarta ya. Ya wis lah, enggak apa-apa, tak bales saja. Lim, aku minta alamat. Oh ini Mas Salim di situ selain ngasih alamat yang di Jakarta, dia kan sempat nanya, kamu masih ingat aku kan? Dia, aku dulu ini buku ini nulis alamatmu. Nah ini alamatku yang dulu itu di kampung ini. Pokoknya dikasih alamat yang rumahnya si Mas Salim yang lama, dan dikasih alamat yang sekarang aku, yang sekarang itu di Jakarta gitu disebutkan. Intinya seperti itu. Dan sebentar ya, agak bingung gitu. Oh ya intinya seperti itulah, dikasih dua alamat, satu yang alamatnya dulu si Mas Salim, sama yang alamat barunya yang di Jakarta tersebut. Dan Mas Yo tak balesin Lim, kabarku apik Lim gini. Wah kamu gimana, apa kabarnya, bla 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 gitu kan. Dan sampai surat itu pun terkirim, dan si Mas Salim itu pun ngebales lagi waktu itu. Cerita dia, yuk aku mau pulang ke kampung katanya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, nanti kamu main ya ke rumah ya gitu ya. Itu yang alamatnya ada di surat sebelumnya, katanya begitu. Dan akhirnya wis itu dicatat kan, diinget-inget sama Mas Tio. Sampai akhirnya setelah hari H, Mas Tio itu kelupaan. Jadi kelewat satu hari lah. Misal aku mau pulang dari tanggal 8 sampai 12 misalkan. Nah, Mas Tio itu baru ingat itu sekitar tanggal 9. Oh iya tanggal 9. Oh itu Salim pulang. Tak baca lagi alamatnya. Akhirnya dicarilah alamat tersebut. Daerahnya itu tidak jauh dari rumahnya Mas Tio. Cuman waktu masih SD itu kan
ini ya, apa namanya, rasanya itu jauh gitu ya, lebih jauh dari saat sekarang gitu. Kalau udah gede begini ya jarak segitu tuh termasuk deket, cuman SD itu kan dulu kan rasanya itu masih jauh banget ya. Nah ini begitu, ya itu tadi, oh rumahnya tuh ternyata di daerah sini nggak jauh, cuman kan aku nggak tahu pastinya itu di mana. Nah itu dikasih sama si Mas Salim tadi, ada ancer-ancernya, ada ininya dan sebagainya kayak gitu ya. Dan akhirnya wes dicobalah si Mas Tio berangkat ke sana nyari alamatnya si Mas Salim tadi. Ini ada suara air apa namanya? Dicarilah alamat rumah tersebut, dia pun berangkat. Waktu itu tuh sore, sengaja nyari biar agar adem lah, jadi tidak terlalu panas banget gitu ya. Sore-sore sekitar jam 4, jam setengah 5, si Mas Tio pun pergi ke sana nyari alamatnya si Salim tadi. Memasuki kampung tersebut, di mana sih ya? Dia inget-inget cuman ORT sama nomor rumah gitu ya, daerahnya tahu di situ. Dicariin, ketemu ada satu rumah, itu rumah kecil yang kondisinya, di kampungnya Mas Salim itu memang masih agak lumayan cukup asri ya. Di daerahnya Mas Tio juga termasuk yang masih asri, jadi bukan daerah perkotaan semacam itu tuh enggak. Nah ini di samping kanan kirinya rumahnya si Mas Salim tersebut, ini masih tanah kosong, jadi ada beberapa pohon selong, pohon turi semacam itu. Di bagian belakangnya sana juga ada pohon kelapa dan sebagainya, kayak masih kebonan lah begitu ya. Ke situ ada rumah kecil, kondisinya itu udah nggak terawat. Apa ini ya rumahnya Salim ya? Kayaknya sih iya bener. Nanyalah si Mas Tio sama orang yang ada di situ, Mas nun sewu mas, rumahnya Salim di mana ya gitu. Oh Salim yang di Jakarta gitu kan. Iya, Salim yang di Jakarta. Rumahnya di mana ya mas? Apa itu betul ya mas ya? Oh iya mas, rumahnya itu cuma enggak tahu Salimnya ada di sini atau enggak ya. Aku sih dikabarin katanya dia tuh mau pulang ke sini. Ya coba aja ke situ mas. Coba aja didatengin, barangkali memang orangnya lagi ada di sana. Akhirnya si Mas Tio pun ke situ kan, mendekat ke arah rumah. Ketok-ketok. Tek. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab waktu itu. Lah, nggak ada, sepi. Apa Salim jadi pulang atau enggak ya? Kalau enggak, apakah dia memang lagi keluar rumah atau bagaimana ya? Sudah, aku tunggu aja di sini gitu kan. Sampai lumayan cukup lama tuh, ada setengah jam si Mas Tio nunggu di situ. Dan akhirnya apa? Ada suara kretek-kretek, kresek-kresek itu dari dalam rumah. Kayak tempat tidur yang dari bambu itu. Terus ada pergerakan, ada orang yang di atasnya, dan ya dia tuh entah bangun atau bagaimana, ada bunyi ya kreot-kreot seperti itu. Ya suaranya seperti itu. Jangan-jangan Salim baru bangun gitu, pikirnya Mas Tio begitu. Dan akhirnya apa? Ketok lagi dong. Tek. Assalamualaikum. Lim, Salim. Nggak ada yang buka pintu. Sampai akhirnya dari arah samping rumah, siapa ya gitu, ada yang nanya begitu. Ada seorang perempuan tua, udah sepuh, ya udah nenek-nenek lah begitu ya. Siapa ya, nyari siapa ya? Mbah, saya nyari Salim mbah gitu. Oh nyari Salim, Salimnya lagi keluar, tapi udah sini masuk dulu, pasti temannya ya katanya. Oh iya mbah, saya temannya Salim, teman SD-nya gitu. Udah sini masuk dulu kata si nenek itu. Si mbah siapa ya? Neneknya Salim. Bukan, saya bukan neneknya Salim. Lah terus sinten mbah? Aku yo maknya Salim katanya. Oh maknya Salim gitu. Oh maaf mak, berarti manggilnya mak aja, jangan simbah gitu kan. Ya orang yang udah tua begini kan. Salim itu anak terakhir kata si nenek tadi. Oh begitu. Ya sudah, sini masuk dulu, duduk sini. Dari jam berapa di sini, udah lama atau enggak? Mbah, udah lumayan cukup mbah, adalah setengah jam.
Loh, ndak bilang-bilang dari tadi. Oh, tadi udah ngetok mbak, cuman nggak ada yang jawab gitu ya. Aduh, maaf katanya sih mbah, mungkin emak mungkin ketiduran gitu. Manggilnya tuh ganti emak ya. Emak mungkin ketiduran. Mbah, Salim udah kok mbah lagi sih, mak. Salim itu udah lama mak pulangnya. Enggak, Salim itu baru ini hari kedua Salim di sini, katanya begitu kan. Oh begitu mak. Salim gimana mak? Ceritanya waktu SD itu, aduh, aku lupa mak. Maksudnya begitu udah lulus SD ya sudah. Oh, nah di situ si nenek emaknya pun ya cerita, yo Salim habis itu waktu habis SD ya sudah, Salim itu ndak sekolah lagi katanya. Oh gitu mak. Iya Salim dan Mas Tio itu bingung di situ sebenarnya. Salim bukannya menghina, bukannya merendahkan, kata si Mas Tio. Melihat kondisi rumahnya yang seperti ini, Mas Tio merasa bersalah. Dibandingkan dengan rumahnya Mas Tio ya, waktu itu ya lebih besar. Rumahnya Mas Tio itu kayak 3 atau 4 kalinya rumahnya Mas Salim. Cuman apa? Waktu Mas Tio nggak punya uang, kok Salim bisa ngasih gitu ya. Apa ini nggak ngerepotin ya? Aku tuh merasa kayak, kata Mas Tio yo, aduh, aku kok merasa ndak enak ya jadinya. Dulu sering dibantu. Mas Tio pun cerita di situ, mak, dulu aku jadi kenal deket akrab sama Salim itu gara-gara Salim itu pernah ngasih saya uang, mak, uang jajan. Oh, kamu itu yang dulu itu ya? Ah, siapa namanya? Tio, mak. Iya Tio, mak masih ingat katanya. Mak masih ingat. Oh, kamu yang dulu itu. Ya, Salim itu pernah cerita ke emak. Ada temannya itu suka ndak jajan katanya. Salim itu kasihan. Mak, ada temanku ndak jajan, mak gitu. Loh kok bisa? Emaknya, ibunya itu lagi sakit gitu. Ya sudah, ini tak kasih sama emak tuh Salim. Udah ini buat jajan temanmu, kata si itu ya. Di situ wah haru biru si Mas Tio gitu ya. Ternyata orang ini ya yang sudah bertahun-tahun pernah ngasih aku uang saku waktu itu ya. Ternyata orang ini itu langsung Mas Tio, mak, nangis sambil nangis. Itu cium tangan lagi gitu ya sama si emaknya Mas Salim tadi. Mak, aduh mak, matur nuwun ya mak ya, matur nuwun. Dulu aku itu ndak lupa mak sama yang pernah dikasih oleh mak dulu, katanya gitu. Oh iya wis, ndak apa-apa wis, mak yo seneng akhirnya bisa ketemu. Oh ternyata ini anaknya gitu ya. Kamu yo dulu ndak pernah main ke sini gitu kan mama. Dulu aku emang ndak tahu rumahnya Salim di mana, jauh mak. Dulu kan waktu masih kecil mak, itu rasanya jauh. Ya wis ndak apa-apa gitu. Yang penting emak itu bisa ketemu kamu. Dan setelah itu, sebentar ya mak, tak ke belakang dulu sebentar, kamu tunggu sini. Nje mak. Emaknya Mas Salim pun ke belakang. Begitu emaknya Mas Salim ke belakang, terdengar ada suara sepeda motor, der gitu. Datang, Mas Tio ngelongok begini, itu Salim dengan kondisi badan yang lebih gemuk sekarang dari sebelumnya. Salim, weh, Tio, katanya Tio, wah Tio. Akhirnya, akrab-akraban di situ. Yuk, kamu kenapa ya? Kok nangis gitu? Kamu udah lama yuk di sini yuk. Aku lumayan katanya gitu. Aku nungguin dan tadi ngobrol sama emakmu, kata si Mas Tio. Mas Salim diem aja. Ya udah masuk lagi. Akhirnya masuk lagi. Gimana? Yuk. Kamu ngobrol sama emak gitu kan, ditanya. Iya, aku ngobrol sama emakmu. Mas Salim diem lagi. Kenapa Lim gitu kan? Wih, kenapa? Baru ketemu gitu langsung enggak kenapa-napa yuk. Loh kok begitu gitu kan? Kenapa, ada yang enggak enak atau bagaimana? Aku tak pulang nih. Ntar dulu yuk. Emakku itu udah ndak ada yuk, katanya. Hah? Nggak mungkin, udah nggak ada. Orang tadi ngobrol sama aku. Aku pertama manggilnya Simbah gitu kan. Orang udah sepuh begitu kan, tak pikir nenekmu. Ternyata bukan, itu katanya makmu gitu kan. Iya betul, itu emakku. Cuman
Ya memang udah tua, udah sepuh, aku anak terakhir katanya. Cuman ya begitu, aku anak terakhir itu dari 11 bersaudara. Cuman emakku udah ndak ada ya gitu. Ah kamu jangan bercanda kayak gitu ya, ndak boleh, ndak sopan gitu. Jangan bercanda begitu Lim gitu kan. Beneran yo, emakku itu udah ndak ada. Di situ Mas Tio tambah jadi nangisnya gitu ya. Lim, ndak mungkin Lim, orang aku habis ngobrol, aku habis cerita, emakmu juga bilang, oh ternyata ini anaknya yang dulu suka dikasih uang sama Salim gitu ya. Ndak pernah main ke sini, itu ngomong kayak gitu Lim. Mas Tio itu ya sambil cerita itu tuh masih nangis gitu kan. Ndak mungkin tak cariin di belakang. Rumah yang kecil itu dipeleterin gitu ya, diputerin sama Mas Tio, nggak ketemu si emaknya tadi sampai ditenangin sama Mas Salim. Yuk tenang, tenang. Aku seneng, aku nggak ngerti gitu ya apa yang sebenarnya terjadi, cuman aku seneng aku ketemu kamu lagi, kamu kondisinya sehat, dan tentu saja aku juga sehat, kata si Mas Salim. Gimana sekarang kamu kegiatannya apa? Itu Mas Tio masih belum fokus ke sana gitu kan. Dan satu lagi yuk, kalaupun memang bener kamu ketemu sama emakku, aku itu seneng. Kenapa? Karena dari semua teman-temanku yang selalu ditanyain itu kamu yo. Itu gimana temanmu yang itu selalu seperti itu. Bahkan di hari-hari terakhirnya ya, seminggu atau 2 minggu sebelumnya emak meninggal, itu pun sempat nanyain kamu. Lim, teman kamu yang dulu yang SD itu, yang suka kamu kasih uang itu, sekarang di mana? Wah, aku ndak tahu, Mak. Itu yo. Makanya aku tak cariin ya. Aku tuh punya alamatnya Tio gitu. Cuman di mana gitu ya. Dan akhirnya ternyata itu kebawa sama berkas-berkasku dulu saat aku itu ke Jakarta, ke situ. Ketemu yo buku itu, dan akhirnya aku nyoratin kamu dan sebagainya. Ya Mas Tio-nya tambah jadi gitu. Lim, aku beneran Lim, aku tuh berat banget gitu ya. Lah aku nyesel tau begitu. Cuman enggak lah, aku enggak nyesel. Aku udah sempat ketemu sama mak tadi gitu ya. Ya aku yakin itu makmu lah, kata si Mas Tio. Iya itu memang bener makku. Dikasih gambaran itu sama persis ya, plek. Itu seperti itu. Dan intinya hari itu ya Mas Tio, Mas Salim ketemu lagi, ngobrolin masa lalu begitu ya. Termasuk itu tadi emaknya Mas Salim ya, yang selalu nanyain Mas Tio, itu tuh yang bikin sedih. Dan berharap gitu ya Mas Tio itu bisa ketemu lagi. Ya akhirnya apa ya, pertemanannya berlanjut. Waktu itu Mas Salim memang udah deket-deket mau nikah, jadi dia tuh mau nikah duluan. Nikahnya memang lumayan cukup muda ya. Dan akhirnya ya wes, selanjutnya sih itu ya pertemanan antar orang dewasa seperti pada umumnya. Mas Salim menikah, Mas Tio datang, Mas Tio menikah, Mas Salim pun datang dan sebagainya. Ya sekarang itu udah jadi kayak semacam keluarga seperti itulah. Tapi di tengah-tengahnya itu ada emaknya Mas Salim yang bikin kalau ngebayangin itu Mas Tio itu rasa-rasanya tuh berat, rasa-rasanya tuh sedih. Aku itu pernah sering dikasih uang sama orang yang sampai meninggal itu aku nggak pernah ketemunya justru setelah meninggal itu tadi. Itu aja satu cerita dari Mas Tio di Jember sana, satu cerita yang sangat manis gitu ya. Bagus ini. Terima kasih Mas Tio atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah download RIM, udah berinteraksi dengan di aplikasi RIM juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Reem sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.